Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi data pada Excel. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dikembangkan dengan X atau disebut juga prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan responsif. Regresi linear sederhana juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan sebuah peramalan ataupun prediksi terhadap data tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, dan hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Baik, di sini kita akan lanjut pada Excel-nya. Di sini saya sudah memasukkan nilai siswa ada sampai 12, nilai akhir kimia Y atau ujiannya adalah X1, frekuensi membolosnya adalah X2, dan nilai kuis adalah X3. Untuk mencari regresi linear berganda 3 variabel. Dan di sini sudah ada nilainya. Dan di sini kita membutuhkan tabel penolong untuk regresi bergandanya. Di sini kita menambahkan kolom X1Y sesuai dengan tabel penolongnya, X2Y, X3Y, dan X3 dipangkatkan 2. Untuk yang pertama, kita jumlahkan nilai dari nilai akhir ujian kimianya, kita enterkan, lalu yang ini tinggal kita tarik saja. Lalu di sini kita akan mengkalikan X1 dikali Y sama dengan X1 dikali dengan Y. Kita enterkan. Lalu kita tarik. Lalu sama dengan X2 dikali dengan Y dikali Y, kita enterkan, lalu kita tarik ke bawah, X3 dikali Y. Lalu X1, yang ini X1 dikali dengan X2. Kita tarik. X1 dikali X3. X2 dikali X3. X1 kita pangkatkan 2. Lalu X2 kita pangkatkan 2. X3
kita pangkatkan 2. Udah, di sini kita sudah menemukan nilainya. Untuk yang kolom kita masukkan ke untuk tabel penolong ini kita masukkan nilai matrik A dan nilai matrik H-nya. Matrik A-nya yang pertama N-nya adalah 12, lalu sigma X1 sama dengan sigma X1 yang ini kita enterkan, lalu sigma X2 nya sama dengan sigma X3. Kita enterkan. Lalu yang kedua adalah sigma X1 sama dengan sigma X1, kita enterkan. Lalu sigma X1 pangkat 2, sigma X1 pangkat 2 yang ini kita enterkan sama dengan X1 dikali X2, X1 dikali X2 yang ini, lalu sama dengan X2 dikali dengan X3, X2 dikali X3. Untuk kolom yang ketiga sama dengan X2, X2, X2. Untuk X1 dikali X2, X1 dikali X2 sama dengan, lalu X2 yang ini, lalu X2 dikali X3, X2 dikali X3. Untuk kolom yang keempat sama dengan X3, X3 kita enterkan, lalu X1 dikali X3, X1 dikali X3, X2 dikali X3, lalu X3 kuadrat, X3 kuadrat sama dengan X3 kuadrat, kita enterkan. X2 sama dengan X2 kuadrat. Lalu untuk matriks H-nya sama dengan sigma Y, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y, lalu sigma X2Y sama dengan sigma X2Y sama dengan sigma X3Y. Lalu untuk menentukan matriks A1, matriks pada kolom pertama kita masukkan matriks H-nya. Kita tukar sama dengan
sama dengan yang ini kita masukkan untuk kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu untuk yang kedua, kita menukar matriks pada kolom kedua dengan matriks H-nya, sama dengan untuk matriks H-nya untuk kolom ketiga, untuk kolom keempat. Lalu kita tarik. Untuk matriks ketiganya sama, matriks ketiga kolom ketiganya kita tukar dengan matriks H-nya, sama dengan ini adalah gamma, sama dengan matriks keduanya adalah ini, matriks keempat. Sama dengan matriks pertama, matriks kedua, matriks ketiga, lalu matriks yang keempat ini kita tukar dengan matriks H-nya. Lalu kita tarik. Lanjut kita masuk ke determinan A sama dengan MD term, kita sorot matriks A-nya, lalu kita enterkan. Yang pada kolom pertama yaitu X2 X1 dikali dengan X3, X1 dikali X3. Ini kita salah, ada kesalahan, sama dengan kita ubah, kita enter. Lalu untuk sama dengan M the term, kita sorot nilainya, lalu kita tutup. Untuk yang A2, determinan A2 nya M the term, kita sorot, kita tutup, kita enterkan. Lalu untuk A3 nya sama dengan M the term, lalu kita tutup, enterkan, sama dengan M the lalu kita tutup, kita enterkan. Untuk nilai yang ini adalah sama dengan nilai determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kita enterkan. Lalu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Enterkan.
determinan A3 dibagi dengan determinan A, kita enterkan. Lalu determinan A4 dibagi dengan determinan A, kita enterkan. Lalu untuk yang regresi bergandanya di sini kita masukkan nilainya B1. B1-nya adalah yang ini, B1. Kita enter. Lalu kita tambah dengan B2. Tambah B2 sama dengan ini B2-nya. Kita enter. Lalu X1 lalu ditambah lagi, tambah dengan B3 sama dengan B3, kita enterkan, dikali dengan X2-nya, X2 ditambah dengan B4 sama dengan B4, kita enterkan. Lalu B4 X3. Lalu untuk di sini kita tinggal hitung Y-nya dengan ini sama dengan di sini B1-nya sudah ada ini, ditambah dengan B2 lalu dikali dengan X1, yang ini X1-nya, lalu ditambah dengan B3 dikali dengan X2 ditambah B4 dikali dengan X3. Hasilnya adalah 92,74. Yang ini adalah hasil dari cara manual pada Excel-nya. Kita akan lanjut cara dengan menggunakan XLS Stat-nya. Lalu di sini X1-nya kita ubah dengan 60. Hasilnya adalah 83,68. Baik, di video ini di sini di Excel Stat Free-nya kita pilih Model and Predict, lalu pilih Linear Regression. Untuk yang variabel Y-nya kita masukkan variabel Y-nya, lalu kita sorot variabel dari X1, X2 dan X3. Lalu
ini kita pilih sheet-nya untuk ada lembaran baru lagi. Kita oke-kan, kita continue. Lalu di sini sudah ada, kita cari dulu terlebih dahulu. Di sini ada variabel satunya. Lalu kita masukkan pada kita pastikan. Di sini 26,607872881 dan seterusnya. Hasilnya lebih terperinci sama 0,28 dan ini adalah hasil dari min 3 karena dipangkatkan oleh 2. Ini adalah tetap hasilnya min 0,03573. Lalu di sini berdasarkan dari proses yang digunakan, maka variabel X1 dan X2 dan X3 mungkin ada yang akan dikeluarkan dari model. Berdasarkan penjelasan dari variabel ini, maka X1 yang paling berpengaruh, sehingga X1 memiliki korelasi yang paling kuat. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.